Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita akan mempelajari kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, memahami kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kedua, menjelaskan fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ketiga, meneladani sikap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu Sunnah. Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap persoalan, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, melainkan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran hadir untuk memberi penjelasan, solusi, serta rahmat bagi orang yang beriman. Anak-anak, mari kita pahami fungsi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah sumber hukum utama, pedoman hidup, dan petunjuk dalam hal iman, ibadah, serta akhlak. Sunnah adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, sekaligus contoh nyata bagaimana Islam dijalankan. Sunnah juga menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keduanya saling melengkapi sehingga tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh penerapan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ketika ingin tahu mana makanan yang halal dan haram, kita lihat penjelasan dalam Al-Quran. Tata cara sholat tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran, tetapi dipraktikkan oleh Nabi Muhammad melalui Sunnah. Jika ada perselisihan di antara kita, maka kita diajarkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil hikmah bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup umat Islam. Segala persoalan hidup sebaiknya dikembalikan kepada keduanya. Dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, hidup kita akan lebih terarah, damai, dan mendapat rahmat Allah. Anak-anak, semoga dengan pembelajaran hari ini
kita semakin cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.